Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Erlanti dengan NIM 06021282328064. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, mata kuliah, telaah kurikulum dan buku teks, dosen pengampu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Kholidatun Nuzulah MPD. Judul penelitian saya yaitu Analisis Buku Bahasa Indonesia karya Eva Yenukman, Ana Farida Kurniasari, dan Helva Nurhidayah. Tahun 2022, SMP atau MTS kelas 9 Kurikulum Merdeka. Adapun latar belakang penelitian saya, buku teks sebagai elemen penting dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, buku ini juga dirancang untuk mendukung pembelajaran holistik dan interaktif pada para siswa. Rumusan masalah pada penelitian saya kali ini, berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti sajikan tadi, maka rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu aspek kebahasaan dan aspek kegrafikan pada buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9 Kurikulum Merdeka. Apakah sesuai dengan aspek yang sudah ditentukan oleh teori yang saya ambil, yaitu teori BSMP? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dilampirkan oleh saya sebagai peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikan pada buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 Kurikulum Merdeka yang sudah ditentukan oleh teori BSMP. Manfaat dalam penelitian ini, baik saya sebagai peneliti maupun pembaca dapat memberikan wawasan serta pengetahuan tentang hasil penilaian dari analisis yang menggunakan teori BSMP. Mengetahui buku teks tersebut, apakah sudah tepat atau belum untuk digunakan sebagai media pembelajaran siswa, serta dapat mengevaluasi aspek kebahasaan dan kegrafikan pada buku teks tersebut. Identitas buku teks, judul buku yaitu Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9. Penulis bukunya yaitu Eva Yenukman, Ana Farida Kurniasari, dan Helva Nurhidayah. Penerbit buku ini Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tahun terbit buku ini yaitu tahun 2022. Edisinya edisi cetakan pertama. Metode analisis pada penelitian kali ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kualitas dan relevansi buku teks bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 9. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kualitas bahasa dan desain visual buku teks serta efektivitasnya dalam mendukung proses pembelajaran siswa. Pada penelitian kali ini, saya mengumpulkan data dengan 3 instrumen penilaian. Yang pertama itu ada lembar evaluasi buku teks. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar analisis buku teks, yaitu mengevaluasi berbagai aspek buku teks seperti kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikan. Lalu yang kedua itu saya menggunakan angket tertutup. Nah, pada angket tertutup ini saya sebagai peneliti menggunakan skala Likert 1-4 untuk menilai berbagai pernyataan terkait kebahasaan dan kegrafikan buku teks tersebut. Lalu yang terakhir yaitu saya menggunakan angket tertutup. Nah, pada angket tertutup ini saya sebagai peneliti menggali tanggapan lebih mendalam lagi dari responden terkait pengalaman mereka dalam menggunakan buku teks tersebut. Hasil dan pembahasan analisis. Yang pertama itu ada hasil analisis kebahasaan. Nah, bisa dilihat di PPT saya sudah melampirkan bukti angket responden yang telah mengisi angket tertutup saya. Yang pertama itu ada pernyataan tentang kelugasan bahasa pada buku teks. Nah, pertanyaannya itu, apakah menurut kamu penjelasan dalam buku teks ini dinilai singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikan materi? Nah, jawaban dari responden itu sangat setuju menunjukkan pada 40% dan setuju 60%. Dapat disimpulkan berarti bahasa dalam buku teks ini dinilai singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan hasil yang telah responden isi. Juga,
pada buku teks tersebut bisa dilihat di makalah sudah saya lampirkan bukti pada buku teks, yaitu pada halaman 3, definisi teks deskripsi disajikan dengan bahasa yang langsung dan sederhana, seperti penjelasan bahwa teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek atau tempat secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkannya. Lalu ada pada halaman 11 penjelasan mengenai buku harian yang menggunakan bahasa sederhana, memberikan gambaran jelas dan mudah dipahami oleh. Yang kedua itu struktur kalimat. Pada angket tertutup yang sudah saya lampirkan, pertanyaannya apakah kalimat-kalimat yang ada dalam buku teks ini sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Nah, seluruh responden menjawab setuju atas pertanyaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan kalimat-kalimat yang ada dalam buku teks ini mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan persepsi seluruh responden yang telah mengisi angket tertutup. Nah, bisa dibuktikan juga pada struktur kalimatnya, yaitu pada buku teks halaman 14 sampai 15, yaitu perbandingan antara teks yang menggunakan dan tidak menggunakan konjungsi menunjukkan penyusunan struktur kalimat yang baik dan logis. Nah, selanjutnya itu ada pada halaman 6 sampai 7, yaitu kalimat pada teks yang lebih penting dari aku. Nah, teks itu diatur dengan struktur yang dedukatif, induktif, dan campuran yang membuat paragraf itu lebih terorganisasi. Yang ketiga itu keefektifan kalimat. Nah, pada angket tertutup itu pertanyaannya apakah kalimat yang digunakan dalam buku teks ini sederhana, mudah dipahami, dan langsung ke intinya. Nah, responden itu menjawab sangat setuju 20%, setuju 40%, dan tidak setuju 40% juga. Jadi dapat disimpulkan kebanyakan responden itu menyatakan bahwa kalimat pada buku teks tersebut sederhana, mudah dipahami, dan langsung ke inti pembahasan materinya. Bisa dibuktikan di buku teks itu pada halaman 10 dan halaman 16. Nah, pada halaman 10 ini penjelasan arti kosakata dalam tabel memberikan kalimat yang ringkas dan efektif, memudahkan siswa dalam memahami istilah baru. Nah, jadi pada halaman 10 ini ada penjelasan arti kosakata. Jadi mempermudah para siswa untuk memahami istilah baru. Yang kedua itu pada halaman 16. Nah, instruksi kegiatan aku, dulu, dan sekarang itu menggunakan kalimat langsung dan sistematis sehingga siswa mudah mengikuti instruksi tersebut. Yang keempat itu komunikasi. Nah, pada angket tertutup pertanyaannya apakah menurut kamu bahasa dalam buku teks ini mudah dipahami dan menarik bagi kamu sebagai pembacanya. Nah, jawaban dari responden itu setujunya 80% dan sangat setujunya 20%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahasa dalam buku teks tersebut menarik, mudah dipahami oleh responden, menunjukkan komunikasi yang relevan dengan pembaca usia sekolah menengah atau seusia responden yang telah mengisi angket tertutup saya. Nah, bisa dibuktikan juga yaitu pada halaman 7 dan halaman 20. Yaitu halaman 7 ini menyatakan pertanyaan diskusi pada teks deskripsi, judulnya yang lebih penting dari aku, itu dapat mengundang siswa untuk berdialog dan berpikir kritis. Lalu ada pada halaman 20 yaitu diskusi tentang sistem kekerabatan Minangkabau yang dapat melibatkan siswa dalam aktivitas kreativitas dan interaktif seperti membuat podcast. Nah, pada halaman 7 dan halaman 20 ini buku teks ini mengajak siswa untuk berkomunikasi, untuk bisa berdialog, berpikir kritis, dan bahkan membuat podcast. Yang kelima, kesesuaian dengan siswa. Pada PPT sudah saya lampirkan juga, itu pertanyaannya apakah buku teks ini cocok untuk siswa yang seumuran dengan kamu. Nah, jawaban dari responden sangat setuju itu 60% dan setuju itu 40%.
Nah, dapat disimpulkan buku teks tersebut dianggap sesuai dengan siswa yang seumuran dengan responden berdasarkan penilaian angket tertutup saya. Bisa dibuktikan juga di buku teks itu pada halaman 4, yaitu penggunaan istilah sehari-hari seperti it's impossible memberikan konteks yang relevan dengan kehidupan siswa. Juga pada halaman 18-19 teks tentang nama keluarga. Nah, ini menggambarkan sistem budaya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMP. Nah, menghubungkannya dengan pengalaman mereka sehari-hari. Lanjut, hasil analisis kegrafikan. Nah, yang pertama itu ukuran tulisan. Pertanyaannya, apakah ukuran font dalam buku teks ini nyaman untuk dibaca? Nah, jawaban sangat setuju dari responden itu menunjukkan 40% dan setujunya 60%. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ukuran font dinilai nyaman untuk dibaca oleh sebagian besar responden. Bisa dibuktikan juga pada halaman awal dijelaskan bahwa buku ini menggunakan font Aleo 11 atau 15, ukuran yang nyaman untuk dibaca oleh siswa SMP. Nah, pada halaman 3-7 juga, ukuran font untuk teks utama dalam tabel terlihat seragam dan mudah dibaca oleh siswa. Lalu yang kedua ada desain sampul. Nah, pertanyaannya, apakah desain sampul teks ini menarik dan dapat mencerminkan isi materi dalam buku teks? Nah, jawaban dari responden itu sangat setujunya menunjukkan 20% dan setujunya 80%. Dapat disimpulkan pada desain sampul ini dianggap menarik dan dapat mencerminkan isi buku tersebut berdasarkan banyak tanggapan responden yang menjawab sangat setuju dan setuju. Nah, bisa dibuktikan pada makalah sudah saya lampirkan semua. Desain sampul itu terbukti pada halaman awal sampul, yaitu memberikan informasi desain sampul sederhana dengan dominasi logo kementerian dan judul buku yang cukup besar. Yang ketiga itu tata letak gambar. Nah, pada pernyataan angket tertutup saya, apakah tata letak dan ilustrasi dalam gambar buku teks ini dapat membantu kamu dalam memahami isi materinya? Jawaban dari responden itu sangat setuju menyatakan 60% dan setuju 40%. Jadi dapat saya simpulkan ilustrasi dan tata letak membantu pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran didukung oleh penilaian responden yang telah mengisi. Nah, bisa dibuktikan juga pada halaman 18 itu gambar rumah gadang mendukung teks nama keluarga. Nah, pada teks tersebut membantu siswa memahami konteks budaya dari Minangkabau. Juga ada contoh pada halaman 73, itu diagram alir digunakan untuk menjelaskan konsep secara visual untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang keempat itu kualitas kertas. Pertanyaan pada angket tertutup saya, apakah kertas yang digunakan dalam buku teks ini cukup kuat dan tidak mudah sobek? Nah, jawaban dari responden ini berbagai macam. Ternyata ya, sangat setujunya itu menunjukkan 40%, setujunya 20%, dan tidak setujunya 40%. Jadi dapat saya simpulkan responden ini menyatakan bahwa kertasnya cukup kuat meskipun ada beberapa yang berpendapat kertas kurang kuat dan mudah sobek. Nah, dari pembuktian tersebut bisa dilihat dari angket terbuka. Itu saya juga memberikan angket terbuka pada siswa agar mereka bisa memberikan pendapat yang lebih mendalam pada buku teks tersebut. Jadi pada angket terbuka itu mereka juga melampirkan bahwa kualitas kertas itu pada buku teks ini itu mudah sobek. Nah, yang terakhir itu cetakan yang jelas. Nah, pada angket tertutup ini soalnya itu apakah tulisan dan gambar di buku teks ini tercetak dengan jelas dan mudah dibaca. Nah, jawaban dari responden itu sangat setujunya menunjukkan 40% dan setujunya 60%. Jadi dapat saya simpulkan tulisan dan gambar dinilai tercetak jelas dan mudah untuk dibaca sesuai dengan mayoritas tanggapan responden. Itu dapat dibuktikan pada halaman 12.
itu ada gambar Merti Dusun di Jawa Tengah, itu dicetak dengan kualitas yang baik, mendukung penjelasan teks tanpa mengganggu keterbacaan siswa yang membaca teks tersebut. Dan juga ada bukti pada halaman 136. Nah, itu ada poster infografis tentang edukasi laut, juga dicetak dengan detail yang tajam. Jadi foto atau poster lautnya itu dicetak dengan detail yang tajam, jadi sangat-sangat jelas untuk dibaca atau dilihat oleh para siswa. Itu tadi pemaparan hasil dan pembahasan buku teks. Selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku teks tersebut. Yang pertama, saya akan membahas kelebihan buku teks tersebut terlebih dahulu. Yang pertama itu, bahasa pada buku teks ini lugas, komunikatif, dan mudah dipahami siswa. Kedua, desain visual yang profesional dan mendukung pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa SMP. Adapun kekurangan pada buku teks ini yang saya temui yaitu istilah teknis kurang dijelaskan. Contohnya pada istilah-istilah dalam buku teks ini kurang dijelaskan. Bisa untuk sarannya itu glosarium. Jadi siswa itu bisa melihat istilah-istilah yang kurang jelas itu dari glosarium. Nah, ada juga beberapa ilustrasi yang kurang relevan dengan konten. Kualitas kertas juga perlu ditingkatkan karena pada angket tertutup dan angket terbuka, siswa responden ini ada yang menyatakan bahwa kualitas kertas pada buku teks ini kurang baik atau mudah sobek. Baik, masuklah ke sesi kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan pada penelitian saya kali ini, buku teks ini memenuhi standar kebahasaan dan kegrafikan sesuai dengan teori BSNP, tetapi masih terdapat juga kekurangan dan penjelasan istilah teknis, relevansi ilustri, dan kualitas kertas yang kurang baik. Saran saya dari peneliti untuk buku teks ini, yang pertama itu tambahkan glosarium untuk istilah teknis. Kedua, revisi ilustrasi agar lebih relevan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, gunakan kertas dengan kualitas lebih baik lagi untuk meningkatkan daya tahan buku. Baik, itulah tadi semua pemaparan materi yang saya sampaikan tentang analisis buku bahasa Indonesia karya Eva Yenukman, Anna Farida Kurniasari, dan Helva Nur Hidayat tahun 2022 SMP atau MTS kelas 9 Kurikulum Merdeka. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.